Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 189 yang berjudul Teman yang Bisa Diandalkan. Di awal chapter 189 ini, masih di dalam kota, di sini para Kakushi sedang berusaha menahan para warga kota yang berusaha melewati tempat pertarungan Muzan tersebut. Beberapa Kakushi yang sedang menahan warga juga mengatakan kalau para warga kota untuk sementara waktu tidak boleh pergi ke arah jalan yang sedang dijaganya dan menyuruhnya untuk mengambil jalan lain. Dan juga Kakushi memperingati warga dengan alasan bahwa tempat yang sedang dijaganya itu berbahaya karena ada tanah yang longsor dan menyuruh warga untuk mengungsi dari area tersebut. Namun beberapa warga merasa bingung karena sempat melihat kobaran api dari arah tempat yang dijaga. Akan tetapi, para Kakushi tersebut tetap bersikeras mencegah para warga untuk membiarkan mereka menangani hal tersebut. Dan karena ada salah satu warga yang bertanya lagi apakah mereka polisi, sambil memblokir jalan, Kakushi beralasan kalau mereka sedang menginvestigasi tanah yang longsor dan mereka ditugaskan oleh pihak kepolisian. Kemudian di sisi lain, beberapa Kakushi pun sedang pergi ke tempat reruntuhan pertarungan untuk menolong orang-orang yang terjebak oleh reruntuhan bangunan. Akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Dan karena itu Kakushi merasa kalau sekarang ini tidak banyak orang yang keluar saat malam hari. Tetapi di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba salah seorang Kakushi pun melihat dan mendengar suara kucing. Dan saat menghampirinya, ternyata ada kucing yang terjebak oleh reruntuhan. Lalu saat Kakushi tersebut menolongnya dari reruntuhan bangunan, kucing itu langsung pergi berlari ke arah tempat pertarungan, sehingga membuat Kakushi terkejut karena kucing itu pergi ke tempat berbahaya. Dan ternyata kucing tersebut adalah kucing peliharaan Tamayo dan Yushiro. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu di pertarungan Muzan, Obanai pun telah kembali bergabung ke dalam pertarungan. Di sini dia langsung ikut membantu Sanemi yang menyerang Muzan. Dan saat Obanai akan menyerang lengan Muzan, saat Muzan mencoba menghindari dan menyerang balik, tiba-tiba Sanemi dengan cepat langsung menendang lengan Muzan. Sehingga di saat yang bersamaan, hal itu memudahkan Obanai untuk memotong lengan kiri Muzan saat Obanai melompat. Akan tetapi, tetap saja, lengan kiri Muzan dengan cepat dapat langsung tumbuh kembali. Dan pada saat itu, dia merasa kalau Obanai dan Sanemi menendang serta memotong tangannya di saat yang bersamaan itu untuk mencegahnya beregenerasi. Dan sambil menyerang kembali ke arah Obanai dengan beberapa serangan pusaran cambuk, Muzan mengatakan bahwa walaupun Obanai dan Sanemi menyerangnya dengan seperti itu, mereka tetap tidak akan bisa mengulur banyak waktu. Kemudian, saat Muzan menyerang Obanai, di sini sambil berusaha menghindari serangan tersebut, Obanai merasa kalau Muzan menggunakan serangan penghisap karena serangan tersebut punya jangkauan yang luas dan tenaga penghisap yang sangat kuat, serta dirinya butuh banyak tenaga untuk menghindari serangan Muzan, dan pasti dirinya akan langsung kelelahan. Dan sambil terus berusaha menghindari serangan Muzan, Obanai juga mengatakan bahwa dari berjam-jam waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit, semua anggota pemburu iblis mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengulur waktu Muzan selama sedetik saja. Dan sambil memperlihatkan beberapa para pasukan pemburu iblis yang mati, Obanai mengatakan kalau dirinya tidak boleh sampai kalah karena sudah banyak teman-teman yang gugur di pertempuran, dan karena itu dirinya tidak boleh menyia-nyiakan kematian mereka. Lalu di sisi lain, Gyo yang juga sedang berusaha menangkis serangan Muzan secara bersamaan. Dengan teknik pernafasannya, dia pun kewalahan dan saat mencoba menebas cambuk lengan Muzan, pedangnya pun tersangkut, sehingga membuat Gyo terkejut. Dan saat menyadarinya, Gyo merasa kalau genggaman tangannya mulai melemah dan tangannya juga sudah mulai membengkak akibat luka serangan dan racun yang diberikan oleh Muzan. Lalu saat dirinya Gyo lengah, Muzan pun langsung menyerangnya. Tetapi dengan cepat serangan Muzan kepada Gyo berhasil ditahan dan dihancurkan oleh Obanai dan juga Gyomei dengan serangan mereka, sehingga Gyo hanya bisa terdiam melihatnya. Setelah itu, saat Gyo terdiam, Sanemi pun langsung melemparkan sebuah pedang kepadanya dengan menyuruhnya untuk jangan melamun sambil mengancamnya.
Lalu setelah diberikan pedang oleh Sanemi, Gyu pun langsung mengambilnya dan bangkit kembali dengan tangannya yang sudah membengkak dan langsung melancarkan serangan teknik pernafasannya bersama dengan Sanemi dan Gyomei. Dengan Gyu menggunakan teknik pernafasan air jurus ketiga, tarian arus cepat, dan menyerang sambil melompat. Dan di tengah serangan lompatan tersebut, Gyu merasa dirinya masih bisa bertarung dan terus mendorong dirinya untuk bertahan hingga akhir agar tidak mempermalukan gelar Hashiranya. Muzan yang terus-menerus menyerang para Hashira pun dengan wajah santainya dia mengatakan dalam dirinya bahwa ternyata mereka semua para Hashira dapat bertahan lebih lama dari perkiraannya. Namun Muzan yakin kalau sebentar lagi mereka semua akan mati dan masih ada waktu 1 jam 12 menit sebelum matahari terbit. Kemudian masih sambil menyerang para Hashira dengan cambuk-cambuknya, Muzan juga mengatakan kalau sel-sel mereka, para Hashira yang terkena luka serangannya, akan hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan Muzan juga yakin bahwa sekeras apapun usaha mereka, pada akhirnya manusia pasti akan mati. Dan masih dalam pertarungan Gyomei, Sanemi, Gyu, serta Obanai, mereka semua sudah mulai mengeluarkan darah dari mulut mereka. Dan di sini, Gyomei merasa kalau dirinya dan yang lainnya tak akan bisa bertahan hingga matahari terbit. Sanemi juga mengatakan dalam dirinya bahwa walaupun tubuhnya tinggal kepalanya saja, dirinya Sanemi tetap akan menggigit Muzan hingga mati. Namun di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba kucing milik Tamayo pun melompat di atas pertarungan sambil membawa sebuah tas di punggungnya. Dengan cepat, tas yang berisi sebuah serum yang dibawa kucing tersebut pun terbuka dan langsung menembakkan serum-serum itu kepada Obanai, Gyu, Sanemi, dan Gyomei. Dan itu membuat mereka panik, lalu bertanya-tanya mengenai serum tersebut. Lalu, setelah memberikan serum itu kepada para Hashira yang terluka karena racun, Muzan pun langsung mencabik-cabik kucing tersebut hingga menjadi beberapa bagian. Dan setelah membunuh kucing tersebut, Muzan pun dengan wajah terherannya bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Di sisi lain, Sanemi yang telah terkena suntikan serum dari kucing itu, wajahnya yang sudah membengkak karena racun pun dengan cepat mulai menghilang, sehingga membuat Sanemi terkejut. Dan saat Muzan menyerangnya, dengan mudah Sanemi langsung melompat-lompat menghindari serangannya itu. Dan sambil berlari menghindari serangan Muzan, Sanemi mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dirinya merasa kalau sebenarnya kucing tadi datang untuk membantu. Di sisi lain, Gyomei yang sedang berlari menghindari serangan Muzan pun juga mengatakan kalau denyut nadinya yang tak teratur dan rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba saja berkurang. Dan dari semua itu, Gyomei merasa kalau dirinya tidak bisa menjelaskan situasinya tersebut. Tapi Gyomei yakin kalau dirinya dan yang lainnya merasa beruntung, walaupun mungkin obat serumnya ini hanya bertahan sementara. Dan karena hal itu, sekarang Gyomei merasa dirinya bisa terus bertarung melawan Muzan. Kemudian, Muzan yang terdiam sambil tentakel punggungnya menyerang para Hashira, dia pun menyadari semua itu dan yakin kalau semua hal ini adalah ulah Tamayo. Karena Muzan merasa bahwa Tamayo lah yang bisa menciptakan serum itu untuk menghentikan penghancuran sel. Dan sambil memperlihatkan bayangan Tamayo, di sini Muzan merasa bahwa walaupun Tamayo sudah mati, tetapi dia masih saja mengganggunya dan membuat Muzan kesal. Dan setelah menyadari semua itu adalah ulah Tamayo, Muzan pun langsung mengamuk menyerang dengan seluruh kekuatannya sambil berteriak menyuruh para Hashira untuk menghentikan usaha mereka yang sia-sia ini sambil mengancamnya untuk secepatnya mati. Dan karena amarah Muzan tersebut, para Hashira di pertempuran pun hanya bisa menghindari serangan Muzan, yang bahkan serangan-serangannya itu dapat menyebabkan banyak kawah-kawah kecil di seluruh area pertempurannya. Dan Gyomei, Sanemi, Gyu, serta Obanai pun bahkan berusaha mati-matian untuk menghindari serangan pusaran cambuk penghisap Muzan. Kemudian, Obanai yang berusaha lari menghindar serangannya tersebut mengatakan dalam dirinya bahwa dia merasa kalau dirinya adalah yang terlemah dalam pertempuran yang sekarang ini. Dan Obanai berharap agar dirinya bisa mengeluarkan serangan yang lebih efektif kepada Muzan. Dan sambil berlari menghindari serangan pusaran cambuk, Obanai mengatakan bahwa saat nyawa seseorang sedang dalam bahaya besar, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa.
Dan sambil melihat kilas balik dirinya yang kabur dari penjara dengan hanya penjepit rambut saja, Obanai berkata, pada saat itu tangannya yang lemah yang belum pernah mengangkat apapun lebih dari sumpit bisa menghancurkan jeruji sel yang tebal hanya dengan penjepit rambut saja. Dan sambil melihat bayangan Tokito dan Tokito yang sedang menusuk Kokushibo dengan pedangnya, Obanai mengatakan sebelum meninggal dunia, Tokito berhasil mengubah pedangnya menjadi merah. Dan hal itu membuktikan bahwa apapun warnanya, katana seseorang tetap bisa berubah menjadi warna merah. Dan semua itu Obanai dengar berdasarkan laporan dari burung gagaknya. Dan sambil memperlihatkan tangan Tokito yang menggenggam pedangnya dengan erat, Obanai menjelaskan lagi bahwa satu-satunya hal yang Tokito saat ini lakukan adalah menggenggam pedangnya dengan erat. Dan sambil memperlihatkan pedang Tokito, Obanai berkata, mungkin setelah menahan serangan kuat, suhu katana akan meningkat. Lalu Obanai menggenggam katananya dengan sangat erat sambil memperlihatkan lengan kiri Obanai yang tiba-tiba memunculkan tanda pemburu iblisnya dibarengi dengan pedangnya yang memerah. Di sini Obanai mengatakan dalam dirinya bahwa hal yang membuat pedang berubah berwarna merah adalah momen saat pemegangnya memaksakan dirinya hingga ambang kematiannya, dan karena itu genggamannya menjadi sangat kuat. Dan berikut adalah pembahasan chapter 189 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan sengit para Hashira melawan Muzan, dan kemunculan pedang merah serta tanda pemburu iblis milik Obanai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.